Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama yaitu Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Pada kesempatan kali ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-12, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang ke-12 ini mungkin merupakan hadis yang sudah sering kita dengar, sering dibawakan oleh para ulama, dan menjadi peringatan yang mungkin sudah umum kita dengar di berbagai kesempatan, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari bentuk kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berkaitan langsung bagi dirinya, yang tidak ada urusannya dengan dirinya sendiri. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh para imam muhaditsin seperti Imam Tirmidzi dan selain beliau. Hadis ini walaupun singkat tapi memiliki makna yang cukup dalam, dan khususnya mungkin di zaman kita ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang memang menjadi urusan kita dan ada hal-hal yang bukan urusan kita. Ada hal-hal yang memang kita memiliki kompetensi di bidang itu, dan ada hal-hal yang itu bukan bidang kita dan kita tidak memiliki pengetahuan apapun di sana. Karena itu, sikap yang paling bagus yang harus kita ambil sebagai orang muslim adalah menyerahkan semua urusan kepada ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang harus kita ambil sebagai seorang muslim yang mengetahui bahwa semua amal perbuatannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita menghindari hal-hal yang bukan urusan kita dan tidak membawa kemanfaatan apapun bagi kita di dunia, apalagi nanti di akhirat, bahkan mungkin bisa membawa keburukan bagi kita di dunia dan na'udzubillah membawa keburukan bagi kita di akhirat nanti. Kita sama-sama tahu bahwa utamanya ucapan itu mudah sekali orang sekarang ini melontarkan sebuah ucapan, melontarkan sebuah opini tanpa mungkin dia pikirkan terlebih dahulu, terutama di luar bidangnya. Kita seorang yang bukan ahli agama, berapa banyak saat ini yang kemudian berpendapat mengenai agama padahal dia sama sekali tidak punya latar belakang pendidikan agama yang mumpuni. Begitupun di bidang-bidang yang lain, kedokteran, politik dan lain sebagainya. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, seandainya orang-orang itu tahu batasan dirinya, tahu yang mana yang dia bisa berkomentar di situ dan mana yang dia tidak punya kemampuan untuk berkomentar di sana, niscaya akan sedikit sekali terjadi perpecahan di dunia ini. Namun sayangnya, kata beliau, karena semakin banyak orang bicara di luar bidangnya, maka semakin banyak pula perpecahan dan perbedaan pendapat yang kita lihat saat ini. Kemudian para ulama menegaskan bahwa hal yang tidak bermanfaat itu tidak hanya selalu berupa ucapan, begitu juga bisa berupa perbuatan. Seorang bisa melakukan hal-hal yang tidak berdosa, mungkin tidak masuk ke dalam kategori maksiat, tapi itu mengambil dari umurnya waktu-waktu yang seandainya dia gunakan untuk kebaikan, seandainya dia gunakan untuk ketaatan, itu dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di dalam beberapa hadis beliau menjelaskan bahwa para penghuni surga ketika sudah masuk ke dalam surga, mereka bisa menyesal di dalam surga itu. Kita terheran-heran, kenapa penghuni surga sudah masuk ke dalam surga kok masih menyesal juga?
kata Rasulullah, mereka menyesali detik-detik yang berlalu dalam kehidupan mereka di dunia yang tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah. Karena mereka tahu jika seandainya waktu yang berlalu itu, yang berlalu dalam kesia-siaan itu, mereka isi dengan kebaikan, mereka isi dengan ketaatan, mereka isi dengan zikrullah, maka mereka akan mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena mereka tidak berhasil memanfaatkan itu, akhirnya mereka harus menerima derajat yang mereka dapatkan saat itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah pernah mengatakan, saya mendapati satu kaum sebelum kalian, beliau mengajak bicara orang-orang di zamannya, yang mereka itu sangat irit dengan waktunya, sebagaimana kalian sangat irit dengan uang kalian. Kalian tidak mau membelanjakan uang kalian untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalian betul-betul menghitung dengan teliti setiap pengeluaran kalian. Ada orang-orang yang aku pernah mendapati kehidupan mereka, mereka juga sangat irit dan betul-betul memperhitungkan waktunya, sehingga tidak ada satu detik pun yang berlalu dalam kesia-siaan. Bayangkan, umur kita adalah modal utama kita dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu secara cuma-cuma kepada kita. Jika kita tidak berhasil mengelola modal tadi dengan baik, maka paling tidak kita hanya balik modal tanpa mendapat untung. Tapi na'udzubillah, bisa jadi kita juga mendapatkan kerugian. Tapi seandainya kita bisa mengelola modal tadi dengan baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa nanti di akhirat, orang-orang yang mengucapkan berbagai ucapan, mengeluarkan komentar dan opini akan ditanya mengenai 5 hal di akhirat. Yang pertama, mengapa kamu mengucapkan itu? Apakah itu termasuk urusanmu atau bukan? Kemudian yang kedua, apakah itu membawa manfaat kepadamu jika kamu ucapkan itu? Pertanyaan yang ketiga, seandainya kamu tidak mengatakan itu, apakah ada madarat? Apakah ada keburukan yang akan menimpa kamu? Pertanyaan yang keempat, jika kamu diam, bukankah kamu akan lebih selamat jika kamu tidak mengucapkan hal itu? Dan yang kelima, kita akan ditanya, mengapa kamu tidak ganti ucapan itu dengan zikir kepada Allah, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil dan lain sebagainya. Karena itu para ulama sampai mengatakan bahwa tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan hamba itu sibuk dengan sesuatu yang bukan urusannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, orang kalau Islamnya baik, maka dia tidak akan mengurusi yang bukan urusannya. Artinya kalau sampai dia mengurusi yang bukan urusannya, berarti ada sesuatu di dalam keislamannya, dan dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi, mari kita benar-benar memperhatikan semua gerak-gerik kita, benar-benar kita memperhatikan semua ucapan yang kita lakukan, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya akan lebih tenang hidup kita seandainya kita tidak banyak mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Seandainya kita hanya sibuk dengan yang menjadi urusan kita, sesuatu yang memang berkaitan langsung dengan kehidupan kita, tentunya hati kita akan lebih bersih, kehidupan kita akan lebih tenang, kita tidak akan mudah sumpek dan lain sebagainya. Orang yang banyak mengurusi sesuatu yang bukan urusannya, maka akan banyak pula kesumpekan yang akan masuk ke dalam hatinya. Karena itu mari benar-benar kita memperbaiki lagi keislaman kita, kita mengevaluasi lagi apa hal-hal yang bermanfaat bagi kita, apa hal-hal yang memang menjadi urusan kita, dan dengan itu keislaman kita juga akan semakin baik dan semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.